Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Novi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tematik 8 subtema 3 mengenai muatan IPS. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik menyiapkan buku pelajaran terlebih dahulu, buku tematik 8 ya, dan dibuka halaman 112. Lalu siapkan juga alat tulis dan juga buku tulisnya ya. Kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya video ini sampai akhir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, yaitu artinya adalah mengolah. Selanjutnya ada kegiatan distribusi, yang artinya adalah menyalurkan, dan kegiatan konsumsi, yang artinya adalah menggunakan. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi yaitu adalah konsumen. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi. Contohnya di sini adalah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha memakan bulir-bulir padi itu. Saat padi mulai menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual oleh para petani. Si petani telah melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan juga produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan distribusi. Setiap hari, kamu makan dan juga mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan juga pakaian, diperlukan kegiatan penyaluran atau kegiatan distribusi. Kelancaran distribusi barang
membutuhkan sarana transportasi dan juga jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan juga dengan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Kegiatan yang ketiga adalah konsumsi. Kalian pasti pernah melihat orang tua kalian belanja di pasar, pernah juga kalian jajan dan juga memakan bekal. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan konsumsi. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang dan juga waktu. Coba amati berbagai kegiatan produksi dan juga distribusi di lingkungan sekitarmu. Identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Di sini terdapat tabel di mana dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Di sini ada kegiatan, jenisnya, orang yang diuntungkan dan juga keuntungan yang diperoleh. Kegiatan yang pertama yaitu ada pabrik tahu dan juga tempe. Pabrik tahu dan juga tempe merupakan jenis produksi. Orang yang diuntungkan dari kegiatan pabrik tahu dan tempe yaitu adalah masyarakat yang suka makan tahu dan juga tempe. Keuntungan yang diperoleh adalah makan lebih lahap dan juga bergizi. Yang kedua, ada kegiatan menjual baju. Kegiatan menjual baju ini termasuk jenis distribusi. Orang yang diuntungkan dari kegiatan menjual baju adalah masyarakat yang membutuhkan baju dan juga penjualnya. Keuntungan yang diperoleh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang yaitu pakaian. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan warung kelontong. Warung kelontong ini merupakan jenis dari distribusi. Orang yang diuntungkan dari warung kelontong adalah masyarakat yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh adalah kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Ananda Solih-Solihah, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan juga pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara yaitu distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut yaitu produsen, distributor, dan juga konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai
setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Setiap pelaku dalam proses produksi mempunyai peran penting, begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam perekonomian. Tidak boleh curang dan juga tidak boleh secara licik. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak boleh merendahkan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat adalah meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. 4. Kegiatan tersebut adalah cara untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, Ananda Solih-Solihah, kita tadi sudah belajar mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi yaitu ada 3, ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kita juga sudah mengetahui mengenai cara untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan tugas halaman 116 dan juga 121 ya. Kerjakan di buku paketnya masing-masing. Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah kita kembali lagi ke grup guru dan siswa. Dikerjakan ya tugas-tugasnya. Tetap semangat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.